Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helen Rizky Maulana dengan NIM 246151077 dari kelas 1C, Prodi Statis Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sintaksis dalam linguistik. Yang pertama, apa itu sintaksis? Secara etimologi, sintaksis berasal dari kata Yunani yang sun artinya dengan dan tetain berarti menempatkan. Jadi, sintaksis berarti menempatkan bersama kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Nah, jadi sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari perihal mengenai penggabungan atau penataan satuan-satuan lingual yang berupa kata dan membentuk satuan yang lebih besar seperti frasa, klausa, dan kalimat. Nah, dapat dilihat dari bentuknya bahwa kalimat dapat dirumuskan sebagai konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas dua kata atau lebih. Hubungan struktural antara kata dan kata atau kelompok-kelompok kata dan kelompok kata yang lain itu berbeda. Sementara kedudukan setiap kata atau kalimat kata di dalam suatu kalimat itu juga berbeda-beda. Nah, antara kalimat dan kata itu terdapat dua satuan sintaksis antara lain yaitu frasa dan klausa. Yang pertama ada frasa. Frasa merupakan penggabungan kata yang tidak melewati batas fungsi. Adapun fungsi yang dimaksud adalah subjek, predikat, objek, perlengkapan, dan keterangan. Tetapi tidak semua penggabungan kata dapat kita sebut sebagai frasa. Hanya gabungan tertentu yang memenuhi syarat yang dapat dikatakan sebagai frasa. Contohnya, ibu akan menjenguk kakak di Surabaya besok pagi. Satuan lingual berupa kata yaitu ibu dan kakak. Satuan lingual berupa frasa atau kalimat kata yaitu akan menjenguk di Surabaya dan besok pagi. Selanjutnya, yang kedua ada frasa verbal. Frasa verbal adalah gabungan kata yang berfungsi sebagai kata kerja dalam kalimat. Contohnya, membaca buku. Kami membaca buku di perpustakaan. Yang ketiga, ada frasa adjektifal. Frasa adjektifal adalah gabungan kata sifat yang memberikan keterangan tambahan pada kata benda. Contohnya, sangat pintar, menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi. Yang keempat, ada frasa numeralia. Frasa numeralia adalah kelompok kata yang menunjukkan jumlah atau urutan. Contohnya, 2 ekor. Rita memiliki 2 ekor anjing. Yang kelima, ada frasa preposisional. Frasa preposisional adalah gabungan kata yang terdiri dari preposisi dan kata atau frasa lain sebagai pelengkapnya. Contohnya, di rumah, dia tinggal di rumah. Yang terakhir, frasa keterangan. Frasa keterangan adalah kelompok kata yang berfungsi memberikan informasi tambahan mengenai waktu, tempat, cara, atau alasan dalam sebuah kalimat. Contohnya, dengan cepat, dia berlari dengan cepat. Selanjutnya ada klausa. Klausa adalah satuan lingual yang bersifat prediktif. Klausa melibatkan predikat dalam suatu unsur. Contohnya, adik makan. Jenis-jenis klausa. Yang pertama ada klausa utama. Maksudnya bebas, dapat berdiri sendiri. Misalnya, dia belajar. Yang kedua ada klausa bawahan. Maksudnya terikat, bergantung pada klausa lainnya. Misalnya, ketika saat hujan turun. Yang ketiga ada klausa adjektiva yang berfungsi sebagai kata sifat. Contohnya, anak yang pintar. Keempat, ada klausa verba mengandung predikat berupa kata kerja. Contohnya, ibu memasak. Yang terakhir, ada klausa nomina mengandung predikat berupa kata benda. Contohnya, dia adalah dokter. Selanjutnya ada kalimat. Kalimat adalah satuan lingual yang diakhiri oleh lagu akhir selesai, baik lagu akhir selesai turun maksudnya kalimat berita dan kalimat perintah, maupun lagu akhir selesai naik maksudnya kalimat tanya. Jenis-jenis kalimat.
Yang pertama, kalimat berdasarkan situasi. Kalimat berdasarkan situasi dibagi menjadi 3. 1. Kalimat berita. 2. Kalimat tanya. 3. Kalimat perintah. Yang kedua, kalimat berdasarkan jumlah klausa. Berdasarkan jumlah klausa dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat tak berklausa. Yang kedua, kalimat tunggal. Yang ketiga, kalimat majemuk. 3. Jenis-jenis kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya, penggunaan sintaksis di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan bahasa. Contohnya dalam pendidikan, guru menggunakan prinsip sintaksis untuk mengajarkan struktur kalimat kepada siswa. Hal itu membantu siswa untuk memahami berbahasa yang benar. Selanjutnya, ada komunikasi efektif. Pemahaman sintaksis membantu individu untuk menyusun kalimat yang jelas dan logis, sehingga meningkatkan efektivitas komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat disimpulkan dari materi-materi tersebut bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat dan aturan-aturan penggabungan kata-kata menjadi kalimat yang bermakna. Sintaksis berfokus pada hubungan antar unsur dan kalimat, seperti subjek, objek, predikat, perlengkapan, dan keterangan. Dengan memahami sintaksis, kita dapat membedakan jenis kalimat, seperti kalimat tunggal dan kalimat majemuk, serta menerapkan aturan gramatikal yang berlaku dalam suatu bahasa. Penerapan gramatikal yang berlaku dalam suatu sintaksis sangat luas, mulai dari pendidikan dan analisis teks hingga teknologi pemrosesan bahasa alami. Pemahaman yang baik tentang sintaksis memungkinkan individu untuk berkomunikasi secara efektif dan menyusun kalimat secara jelas dan menghindari kesalahan dalam berbahasa. Dan menurut saya mengenai materi sintaksis, bahwa sintaksis adalah aspek fundamental dari bahasa yang sering kali diabaikan dalam pembelajaran bahasa sehari-hari. Banyak orang fokus pada kosakata atau pelafalan tanpa menyadari pentingnya struktur kalimat. Dengan memahami sintaksis, tidak hanya membantu kita untuk berbicara dan menulis secara lebih baik, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk memahami makna yang lebih dalam dari teks yang kita baca. Di era digital saat ini, di mana komunikasi sering dilakukan melalui pesan singkat atau media sosial, kesadaran sintaksis menjadi semakin penting. Struktur kalimat yang baik dapat menghindarkan kita dari kesalahpahaman dan meningkatkan kejelasan pesan. Oleh karena itu, saya percaya bahwa pendidikan mengenai sintaksis harus menjadi bagian integral dari kurikulum di semua tingkat pendidikan. Dengan pemahaman yang kuat tentang sintaksis, kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif dan kritis dalam menggunakan bahasa. Sekian penyampaian materi mengenai sintaksis, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.